Mari belajar Matematika Peminatan kelas 12 IPA bersama Asmat Channel. Matematika itu mempesona. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Asmat Channel. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari Matematika Peminatan kelas 12 IPA. Materi yang akan dibahas atau yang dikaji adalah limit fungsi trigonometri, yaitu mengenai cara menghitung limit fungsi trigonometri yang mendekati tak hingga. Untuk kita bisa memahami bagaimana cara menghitung limit fungsi trigonometri mendekati tak hingga, maka kita akan pelajari beberapa contoh berikut ini. Tentukan nilai limit untuk setiap fungsi berikut. Pertama, limit dari x kurang x cos 5 per x dibagi dengan sin 3 per x untuk x mendekati 0. Kita akan selesaikan problem tersebut. Pertama, kita lakukan pemisalan. Kita lihat bahwa cos mempunyai sudut 5 per x dan sin punya sudut 3 per x. 5 per x itu sama saja dengan 5 kali 1 per x, 3 per x sama saja dengan 3 kali 1 per x. 1 per x inilah yang akan kita misalkan menjadi y. Jika y sama dengan 1 per x, maka kita peroleh juga sesungguhnya x itu sama dengan 1 per y. Selain itu, jika x mendekati tak hingga, maka y-nya akan menuju 0. Kenapa? Karena y sama dengan 1 per x. Saat x-nya menuju sangat besar, maka nantinya 1 per x menuju 0. Lalu kita akan terapkan pemisalan ini ke dalam problem kita di nomor 1. X yang ini kita ganti dengan 1 per y, x yang ini kita ganti dengan 1 per y, 5 per x kita ganti dengan 5y, sin 3 per x kita ganti dengan sin 3y. Kita dapatkan seperti ini. Lalu kita lihat bahwa kalau di sini adalah di kiri x menuju tak hingga, maka di sini karena sudah menggunakan variabel y semua, maka y-nya sudah harus menuju 0. Seperti y menuju 0. Kita lanjutkan. Untuk menghitungnya, perhatikan sifat berikutnya. A kurang A kali B itu sama dengan A kali 1 kurang B. Jika ini kita terapkan di sini, maka kita dapatkan nanti di pembilang ini 1 per y kali 1 kurang cos 5y. Kita lihat. Lalu perhatikan 1 per y per sin 3y. Ini kita bisa hitung kalau menggunakan sifat berikut. A per B per C sama dengannya adalah di per kedua atau di per yang terbawah, maka itu sama dengan A per B kali C. Kita ikuti sifat ini, maka kita dapatkan nanti 1 kali 1 kurang cos 5y per y dikali sin 3y. Seperti ini hasilnya. Kita lanjutkan. Limit y menuju 0 untuk 1 kurang cos 5y per y sin 3y, kita hitung dulu adalah sin 3y. Jadi kita akan hitung limit dari sin 3y. Perhatikan sudut dari sin ini adalah 3y. Maka triknya di sini adalah kita akan gunakan 3y per 3y. Jadi kita kalikan 3y per 3y. 3y per 3y adalah sama dengan 1. 1 itu bersifat netral, berarti tidak mempengaruhi yang ada di kiri sini. Jadi dia bersifat netral, tidak mempengaruhi hasil dalam perkalian. Sekarang kita akan bentuk bahwa 3y ini per sin 3y. Jadi ini yang kita akan ambil, 3y ini dan sin 3y. Lalu yang tersisa adalah 1 kurang cos 5y per y kali 3y. Berarti nanti 1 kurang cos 5y per 3y kuadrat.
Berdasarkan sifat limit, berdasarkan rumus limit fungsi trigonometri bahwa 3y per sin 3y untuk y mendekati 0 itu adalah sama dengan 1. Maka nantinya kita tinggal hanya mendapatkan limit y menuju 0 untuk 1 kurang cos 5y per 3y pangkat 2. Karena ini sudah sama dengan 1. Sekarang kita lanjutkan perhitungannya. Kita akan gunakan perkalian bentuk sekawan. Ya. 1 kurang cos 5y dikali 1 tambah cos 5y bisa kita hitung menggunakan sifat berikut. A kurang B kali A tambah B sama dengan A kuadrat kurang B kuadrat. Maka 1 kurang cos 5y kali 1 tambah cos 5y hasilnya adalah 1 kuadrat kurang cos kuadrat 5y. 1 kuadrat itu sendiri adalah 1, maka 1 kurang cos kuadrat 5y. Berdasarkan sifat atau identitas trigonometri bahwa kita peroleh 1 kurang cos kuadrat A sama dengan sin kuadrat A. Maka 1 kurang cos kuadrat 5y bisa kita ganti dengan sin kuadrat 5y. Kita lanjutkan perhitungan kita. Kenapa kita kalikan dengan 5y pangkat 2 per 5y pangkat 2? Kita ingin menyelesaikan atau mencari limit dari sin kuadrat 5y. Di sini sin 5y dipangkatkan 2. Maka di sini 5y pangkat 2, 5y pangkat 2. Kita susun menjadi limit sin kuadrat 5y yang ini per yang ini 5y kuadrat. Maka yang tersisa adalah 5y kuadrat per 3y kuadrat kali 1 tambah cos 5y seperti ini. Dari rumus limit fungsi trigonometri kita dapatkan bahwa limit dari sin kuadrat AX per AX pangkat 2 itu sama dengan 1. Untuk X mendekati 0, berarti ini adalah 1. Sehingga nanti kita dapatkan menjadi 1 kali limit atau limit Y menuju 0 untuk 5Y kuadrat per 3Y kuadrat kali 1 tambah cos 5Y. Ini sudah jadi 1. 1 kita kalikan tidak mempengaruhi karena dia bersifat netral. Tidak mempengaruhi hasil perkalian. Lalu kita lanjutkan lagi perhitungannya. 25y kuadrat ini kita dapatkan dari 5y pangkat 2. Jadi hasil 25 pangkat 2 adalah 25, y pangkat 2 ya tentu y pangkat 2. Kita lanjutkan lagi. 25 per 3 diambil dari sini, 25 per 3. 25 per 3, kenapa bisa ditaruh di depan? Itu kita lihat lagi sifat limit. Yang sudah pernah kita bahas di video pembelajaran sebelumnya. Jadi nanti di sini 25 per 3 kali limit y menuju 0 untuk y kuadrat per y kuadrat nantinya 1 berarti 1 per cos. 1 per 1 tambah cos 5y. Ini 1 kenapa? Karena y kuadrat bagi y kuadrat itu adalah 1. Lalu kita dari sini sudah bisa kita gunakan substitusi langsung. Y ini kita sudah ganti dengan 0 dan limitnya sudah bisa dihilangkan. Maka 25 per 3 kali 1 per 1 tambah cos 5 kali 0. 5 kali 0 berarti adalah 0, jadi kita jadikan adalah cos 0. Cos 0 itu adalah 1. Kemudian kita lanjutkan lagi. 1 tambah 1 adalah 2, 2 kali 3 adalah 6, 25 kali 1 adalah 25, berarti 25 per 6. Dari sini kita bisa lihat bahwa hasil dari limit dari X kurang X kali cos 5 per X dibagi sin 3 per X untuk X mendekati tak hingga adalah 25 per 6.
Baik, sekarang kita masuk pada problem kedua atau contoh kedua. Di sini kita akan mencari limit dari 2x sin kuadrat 3/2x dibagi dengan tangen 7/x. Sama, kita akan lakukan dulu pemisalan, yaitu misalkan y sama dengan 1/x. Maka ada dua hal yang kita bisa dapatkan di sini. Pertama, jika x mendekati tak-hingga, maka jelas y akan menuju 0. Yang kedua, yaitu y sama dengan 1/x, bisa saja kita ganti menjadi x sama dengan 1/y. Maka x yang ini sudah bisa kita ganti dengan 1/y, sehingga didapatkan 2/y kali sin kuadrat 3/2x kita ganti dengan 3/2y, tangen 7/x kita ganti dengan 7y. Seperti ini. Dan ingat, limitnya sudah menggunakan variabel y, tetapi tidak lagi menuju tak-hingga, yaitu tetapi menuju 0. Kalau tadinya x menuju tak-hingga, di sini y-nya menuju 0. Sekarang kita akan hitung tangen 7y, limit dari tangen 7y. Maka di sini kita akan gunakan nanti 7y kali 7y per 7y. Tapi sebelum itu kita hitung dulu 2/y per tangen 7y. Kita gunakan sifat ini, a per b per c sama dengan a per bc. Artinya ini akan menjadi 2 kali sin kuadrat 3y per 2 per y kali tangen 7y. Kemudian ini kita kalikan dengan 7y per 7y yang kita sudah sebutkan tadi. Maka ini bisa kita susun bahwa menjadi limit 7y per tangen 7y untuk y menuju 0 pertama, kemudian nanti dikali, sisanya adalah 2 sin kuadrat 3y per 2 per y kali 7y, berarti 7y kuadrat. Nah, ini dia, kita sudah dapatkan. Dan dari rumus limit fungsi trigonometri, ini adalah 1 kali limit. Kita hitung. Sekarang kita akan mencari limit sin kuadrat 3y per 2. Sin kuadrat 3/2 adalah sudutnya 3y per 2 dikuadratkan nanti, berarti nanti di sini adalah 3y per 2 pangkat 2 per 3y per 2 pangkat 2. Kita akan lihat ini adalah tetap 1. Ingat, 1 adalah bersifat netral terhadap perkalian, tidak merubah hasil perkalian. Maka ini kita susun lagi menjadi 2 yang ini kita ambil dari 2 kali 1, itu sifat daripada limit. Kemudian ini tadi yang kita akan susun, kita pasangkan sin kuadrat 3y per 2 dengan 3y per 2 pangkat 2 yang ini. Maka yang tersisa adalah 3y per 2 pangkat 2 per 7y pangkat 2. Berdasarkan rumus limit yang ini, bahwa limit dari sin kuadrat ax per ax pangkat 2 untuk x mendekati 0 itu sama dengan 1, maka yang ini menjadi 1. Jadi maka nanti 2 kali 1 kali limit 9y kuadrat per 4 per 7y kuadrat. Untuk menghitung yang ini, kita akan gunakan sifat yang ini, yaitu a per b per c sama dengan a per b kali c. Maka kita dapatkan nanti 9y kuadrat per 4 kali 7, 28y kuadrat. Ya, ini sudah kita dapatkan. 2 kali limit y menuju 0, 9y kuadrat per 28y kuadrat. Lalu kita lihat bahwa y kuadrat, bagi y kuadrat itu 1. Limit dari 9 per 28, itu adalah 9 per 28. Maka 2 kali 9, 28. 28 dibagi 2 itu adalah 14, maka hasil terakhir adalah 9 per 14. Ya, itulah untuk nomor 2.
bahwa limit dari 2x sin kuadrat 3 per 2x dibagi tangen 7 per x untuk x mendekati tak hingga, hasilnya adalah 9 per 14. Baik, kita masuk pada contoh ketiga atau contoh terakhir. Kita akan mencari limit dari tangen 5 per x dibagi x kali cos 3 per x kurang cos 7 per x untuk x mendekati tak hingga. Kita lakukan lagi pemisalan. Kita lihat di sini ada 5 1 per x, 3 1 per x, 7 1 per x, maka 1 per x-nya dimisalkan y. Maka dari y sama dengan 1 per x kita akan dapatkan dua hal. Pertama, jika x mendekati a hingga, maka y mendekati 0. Yang kedua, maka x itu sama dengan 1 per y. Maka sini sudah bisa kita ganti, tangen 5 per x kita ganti dengan tangen 5y, x kita ganti dengan 1 per y, cos 3 per x kita ganti dengan 3y, cos 7 per x kita ganti dengan cos 7y. Maka seperti ini hasilnya. Sekarang kita lihat bahwa di sini ada tidak tertulis, tapi sebenarnya sini seakan-akan ada 1. Maka 1 per y itu yang kita akan hitung. Kita akan gunakan sifat ini. A per B per C, tetapi sama dengannya ada di atas bukan di bawah. Maka hasilnya adalah A kali C per B. Maka kita lakukan 1 kali Y per 1. Sehingga nanti kita dapatkan Y tangen 5Y per cos 3Y kurang cos 7Y. Seperti ini. Ya, kita dapatkan seperti ini. Sekarang kita akan hitung tangen 5Y ini limitnya. Kita lihat sudutnya 5Y, maka bisa kita gunakan trik di sini adalah 5Y per 5Y. Kalikan dengan 5Y per 5Y. Kita susun menjadi limit Y mendekati 0 tangen 5Y per 5Y. Yang dipakai 5Y yang ini. Maka yang tersisa adalah di atas adalah Y kali 5Y. Berarti sama dengan 5Y kuadrat per cos 3x kurang cos 7Y. Yang satu ini adalah merupakan hasil dari limit tangen 5Y per 5Y. 1 kali limit 5Y kuadrat per cos 3Y kurang cos 7Y. Sekarang kita akan mulai berhitung mencari cos 3Y kurang cos 7Y. Perhatikan sifat identitas trigonometri berikut. Cos A kurang cos B sama dengan negatif 2 sin A tambah B per 2 kali sin A kurang B per 2. Rumus ini kita akan pakai di sini, maka kita akan dapatkan negatif 2 sin 3Y tambah 7Y bagi 2, berarti 10Y bagi 2 yaitu 5Y. Jadi negatif 2 sin 5Y dikali sin 3Y kurang 7Y negatif 4Y bagi 2 negatif 2Y. Kita akan lihat. Kita tahu bahwa rumus atau identitas trigonometri adalah seperti ini. Sin negatif A sama dengan negatif sin A. Perhatikan, sin negatif 2Y menjadi negatif sin 2Y. Negatif kali negatif itu positif. Maka di sini nanti dihasilkan positif 2 sin 5Y kali sin 2Y. Baik, kita lanjutkan perhitungannya. Di sini 1 per 2. 1 per 2 ini adalah sifat limit, yaitu di sini 1 per 2 diambil dari sini. Limit 5Y kuadrat diuraikan menjadi 5Y kali Y, kemudian sin 5Y kali sin 2Y diuraikan lagi seperti ini. Dari sini nampak bahwa limit 5Y per sin 5Y untuk Y mendekati 0 itu adalah 1. Itu adalah rumus limit fungsi trigonometri. Maka terjadilah 1/2 kali 1 kali limit Y per 2 sin 2Y. Ini kalau kita menghitung atau mencari limit sin 2Y nya nanti,
Maka di sini kita akan gunakan trik 2Y per 2Y. Maka kita akan bisa kalikan dengan 2Y per 2Y nanti. Ya. Lalu kita susun 2Y ini dengan per sin 2Y. Akan menjadi hasilnya seperti ini. 1/2 kali 1 adalah 1/2 limit 2Y per sin 2Y. Sudah disusun seperti ini. Maka yang tersisa di atas adalah Y per 2Y. Dari sini kita lihat bahwa Y bagi Y adalah 1, nanti hasilnya 1/2. Ya. Lalu berdasarkan rumus limit fungsi trigonometri, yaitu bahwa limit 2Y per sin 2Y untuk Y mendekati 0 itu adalah 1. Nanti kita akan dapatkan 1/4 kali limit 2Y per sin 2Y. Ini belum terjemahkan 1, tapi 1/2 kali 1/2 dulu 1/4. Kemudian kita kalikan dengan 1, maka hasilnya adalah 1/4. Jadi dengan demikian kita dapatkan bahwa hasil dari limit untuk tangen 5 per X dibagi X kali cos 3 per X kurang cos 7 per X untuk X mendekati 0 entah hingga adalah 1/4. Demikianlah yang bisa kita kaji tentang cara-cara menghitung limit fungsi trigonometri menuju tak hingga. Ada 3 contoh. Untuk lebih memantapkan siswa sekalian, akan diberikan latihan mandiri berikut. Tentukan nilai limit untuk setiap fungsi berikut. 1. Limit dari X kurang X cos 3 per X per sin 2 per X untuk X mendekati tak hingga. Kedua, limit dari 2X sin kuadrat 1/2X per tangen 2 per X untuk X mendekati tak hingga. Kemudian ketiga adalah limit dari tangen 4 per X bagi X kali cos 2 per X kurang cos 6 per X. Siswa sekalian bisa menjawab atau mengerjakan latihan mandiri ini apabila menyimak dengan baik contoh-contoh yang ada di depan yang kita sudah bahas di dalam video pembelajaran ini. Ingat, sebagai clue Bapak berikan, pertama lakukan pemisalan bahwa Y sama dengan 1 per X, kemudian diubah X itu menjadi 1 per Y, dan juga diubah jika X mendekati tak hingga, maka Y juga pastinya akan menuju 0. Dari sini baru kita gunakan rumus-rumus identitas trigonometri dan sifat-sifat perkiraan dalam aljabar. Kemudian terakhir juga menggunakan limit fungsi trigonometri, rumus limit fungsi trigonometri. Untuk lebih lagi memperjelas atau membantu siswa sekalian, Bapak akan berikan kunci jawaban. Untuk nomor 1 jawabannya adalah 9/4, nomor 2 adalah 1/4, dan nomor 3 adalah 1/2. Apabila Ananda mengerjakan dengan sungguh-sungguh, insya Allah nanti akan ketemu jawaban-jawaban ini. Kalau ketemu jawaban-jawaban ini, berarti Ananda telah mengerjakan dengan baik. Saya kira itu saja dulu apa yang bisa disampaikan pada pertemuan kita kali ini. Ingat, dengan Asmat Channel, matematika itu mempesona. Kita akan berjumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.